Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan kita juga berdoa semoga amal ibadah kita sejak awal Ramadan ada yang diterima Allah, terutama yang wajib, terutama puasanya, terutama sholat wajibnya, karena itu adalah ibadah yang pahalanya paling besar. Dan satu lagi, kita berharap kebahagiaan menjelang berbuka atau di saat berbuka ada harapan tambahan. Apa itu? Yaitu doa yang mustajab ketika kita berbuka. Mari nanti saat berbuka dimanfaatkan waktu yang mustajab itu sebagai hadiah dari Allah Ta'ala, karena kita sudah sukses menjalani perintahnya dengan penuh keimanan, maka Allah Ta'ala menyediakan waktu khusus yang mujarab, yang mustajab untuk berdoa. Silahkan dimanfaatkan. Nah, sembari menanti waktu yang membahagiakan itu, kita kembali jumpa di forum tausiah kangen ibu menjelang berbuka. Ya. Kajian menjelang berbuka ini bersama saya, temanya masih sama dengan kajian sebelumnya, yaitu tema tentang potret para pemimpin di dalam Al-Quran. Insya Allah di sesi yang awal ini, sebelum nanti ada sesi kedua, sesi yang pertama kita akan bicarakan para pemimpin yang baik, tokoh-tokoh pemimpin yang soleh, yang adil, yang disebutkan dalam Al-Quran. Jika pada sebelumnya kita sudah sedikit memperkenalkan tentang beliau, Raja Dzulqarnain rahimahullah, seorang raja mukmin yang soleh, yang gagah perkasa, yang kekuasaannya membentang antara timur dan barat, antara terbit matahari sampai terbenam matahari. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencuplikkan biografi atau kisah singkat tokoh lain yang juga Allah sebutkan di dalam Quran, tokoh yang terkenal juga dengan kepemimpinannya, tokoh yang juga disebut dengan raja di dalam Al-Quran, atau disebut dengan panglima juga bisa. Beliau ini sosok istimewa. Allah Ta'ala nanti menggambarkannya di dalam Quran, akan kita bacakan penggambarannya seperti apa. Kisah beliau dicantumkan di surat Al-Baqarah. Siapa beliau yang akan kita bahas ini? Seorang pemimpin yang bernama Talut. Allah abadikan kisahnya di surat Al-Baqarah mulai dari ayat 246 sampai nanti ayat 252. Ini rangkaian kisah tentang Talut. Tapi tentunya pada kesempatan kali ini kita tidak akan bacakan semua ayatnya, hanya kita cuplikkan pada bagian yang menurut kita paling urgen untuk kita bahas di kesempatan sekarang. Yang pertama adalah kalimat dari Bani Israel kepada Talut, kepada Nabi yang hidup di waktu itu, yang kabarnya Nabi waktu itu adalah Nabi Samuel, yang kurang lebih masa terjadinya kejadian ini antara 400 sampai 500 tahun setelah masa Nabi Musa alaihissalam, sudah jauh, dan menjelang kenabian Nabi Daud alaihissalam. Jadi ini adalah kisah yang terjadi di masa-masa Bani Israel.
Bani Israel, para pemuka Bani Israel waktu itu berkata kepada Nabi Samuel, "Idz qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah." Ayat 246 surat Al-Baqarah. Bani Israel, para pemuka Bani Israel berkata kepada Nabi Samuel, "Wahai Nabi, ib'ats lana malikan. Utuslah untuk kami, angkatlah untuk kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, yang dengan dia kami bisa berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah." Artinya ini permintaan yang manusiawi. Manusia butuh seorang pemimpin, masyarakat butuh pemimpin, itu manusiawi. Memang begitulah alam ini Allah atur. Suatu masyarakat butuh adanya pemimpin. Itu diungkapkan oleh Bani Israel, keinginan mereka untuk diangkatkan seorang pemimpin. Karena waktu itu ada Nabi, jadi Nabi langsung menjadi perantara dengan Allah Ta'ala. Jadi tidak begitu bersusah payah untuk memilih pemimpin. Cukup mengajukan proposal saja kepada Nabi, nanti Nabi yang akan meminta kepada Allah. Dan Allah yang akan memilihkan. Nah, singkatnya, Nabi Samuel akhirnya berdoa kepada Allah, meminta dipilihkan pemimpin, dan kelanjutannya ada di ayat 247. Jawaban dari permintaan mereka, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Berkatalah nabi mereka, yaitu Nabi Samuel, sesungguhnya Allah telah mengangkatkan untuk kalian Talut sebagai raja. Ini baru ketemu atau kita baru berjumpa dengan lafal Talut. Dan lafal Talut ini tidak banyak diulang oleh Allah Ta'ala. Talut nama orang. Nah, ketika Nabi sudah mengatakan Talut yang diangkat menjadi raja, Bani Israel komplain, mereka protes. Para pemukanya protes. Mengapa kok Talut yang jadi raja? Bukan mereka. Ini sebenarnya juga ada alasannya. Karena yang protes itu adalah orang-orang dari Bani Yahuda dan Bani Lewi. Ini dua suku besar dari Bani Israel, di antara 12 suku besar itu. Kenapa mereka yang protes? Karena sepanjang sejarah, sejak adanya Bani Israel sampai masa ini terjadi, para pemimpin di kalangan Bani Israel hampir selalu dari keturunan Lewi atau keturunan Yahuda. Kok tiba-tiba di waktu itu yang diangkat menjadi raja bukan keturunan dari Lewi, bukan keturunan dari Yahuda, walaupun juga tetap Bani Israel. Siapa? Talut. Jadi Talut ini bukan keturunan Lewi, bukan keturunan Yahuda. Lewi dan Yahuda itu siapa? Mereka berdua adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Putra-putranya Nabi Yakub. Nah, kalau begitu Talut ini garis keturunannya ke atas ketemu siapa? Dia berjumpa dengan Bunyamin, yaitu putra bungsu dari Nabi Yakub, yang paling kecil, adik dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sepanjang sejarah Bani Israel belum pernah ada keturunan Bunyamin yang menjadi raja atau menjadi nabi. Baru ini ada, yaitu Talut. Maka mereka protes, mereka komplain dengan mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana mungkin dia menjadi raja atas kami. Dia keturunan dari adik bungsu, sedangkan kami ini dari kakak-kakak yang senior. Kira-kira begitu logika kita. Logikanya Bani Israel. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kami lebih berhak menjadi raja daripada dia, daripada Talut, kata para pemuka yang dari Lewi dan Yahuda itu. Di samping karena faktor keturunan, juga karena faktor harta. Talut itu hartanya sedikit, dia orang miskin, bukan orang kaya. Sudah garis keturunannya bukan dari Yahuda atau Lewi, dan dia juga bukan keturunan orang kaya. Nah, ini dua poin yang membuat Bani Israel bereaksi setelah Talut diangkat menjadi nabi. Tapi perhatikan bagaimana Nabi Samuel menjawab, membantah, menyanggah apa yang disampaikan oleh Bani Israel, para pemuka Bani Israel. Nabi Samuel pun sebenarnya juga bagian dari Bani Israel.
Nah, hadirin rahimakumullah, para pemirsa sekalian, perhatikan jawabannya. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastata fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah telah memilihkan Talut atas kalian sebagai raja, sebagai pemimpin. Dan Allah melebihkan Talut atas kalian pada ilmunya dan fisiknya dan tubuhnya. Ilmunya lebih luas daripada kalian. Talut itu lebih alim, lebih berilmu daripada kalian. Dan secara fisik Talut itu lebih kuat, lebih gagah, lebih perkasa daripada kalian. Ya, ini hadirin rahimakumullah. Dua kelebihan ini sebenarnya adalah syarat mutlak seorang calon pemimpin yang dipotretkan oleh Allah Ta'ala di Quran. Jadi pemimpin ideal itu paling tidak dia orang yang alim, yang kedua orang yang fisiknya gagah perkasa. Nanti ayat ini menjadi pelajaran penting dan menjadi salah satu sumber hukum para ulama dalam menetapkan syarat atau kriteria orang-orang yang sah menjadi pemimpin atau yang sering kita sebut dengan syarat sah kepemimpinan. Salah satunya ini, dua hal ini, yaitu yang pertama alim, yang kedua adalah orang yang jasim, dia berilmu dan dia orang yang secara fisik gagah perkasa. Dan itu semuanya terkumpul pada diri seorang Talut. Jadi hadirin rahimakumullah, paradigma orang-orang Bani Israel zaman dahulu yang mengatakan yang berhak menjadi pemimpin hanya keturunan si fulan atau hanya orang kaya saja, itu dibantah oleh Allah Ta'ala. Itu bukan yang diinginkan oleh Allah. Jadi siapa yang berhak jadi pemimpin, ya dia yang memenuhi syarat, bukan keturunan si fulan, bukan karena dia punya harta, bukan, tapi siapa yang memenuhi persyaratan. Jika dia alim, jika dia gagah perkasa, maka itulah kira-kira yang berhak untuk jadi pemimpin. Dan ini pun sama, bukan hanya untuk pemimpin sebuah negeri, tapi juga pemimpin sholat pun juga begitu. Yang berhak jadi pemimpin sholat adalah yang paling alim di situ, paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, dan seterusnya. Bukan yang paling tua, bukan keturunan si fulan dan seterusnya, bukan yang paling kaya, tapi yang paling layak untuk jadi pemimpin. Nah, kisah ini di atas memang tidak panjang kita ceritakan, tapi paling tidak minimal kita bisa mengambil pelajaran. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan konsep-konsep tentang kepemimpinan. Siapa yang berhak jadi pemimpin, siapa yang tidak berhak menjadi pemimpin, siapa yang layak jadi pemimpin, siapa yang tidak layak menjadi pemimpin. Pertanyaannya mungkin seperti ini, mengapa seorang pemimpin kriterianya harus seberat itu? Orang yang alim secara keilmuan, orang yang jasim secara jisimnya, fisiknya, karena sang pemimpin dia akan diberikan tugas-tugas yang berat. Dia akan mengemban tugas berat di pundaknya, tugas yang sangat berat, tidak akan mampu dipikul oleh orang bodoh dan tidak akan mampu dipikul oleh orang yang fisiknya lemah. Jadi butuh seorang yang alim dan fisiknya kuat, gagah perkasa, agar tugas-tugasnya sebagai pemimpin betul-betul bisa dia jalankan dengan baik. Dia tidak menzalimi dirinya dan juga tidak menzalimi rakyatnya. Demikian hadirin rahimakumullah. Dan kita berharap, berdoa semoga Allah Ta'ala memilihkan untuk negeri kita ini pemimpin yang alim dan pemimpin yang jasim. Dia berilmu dan fisiknya juga baik. Mudah-mudahan dengan demikian muncullah keadilan-keadilan, muncullah kemakmuran-kemakmuran di negeri kita ini seperti yang kita harapkan. Semoga negeri kita menjadi baldatun thayyibah, negeri yang thayyib, dan kita semoga senantiasa diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa rabbun ghafur. Nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa jami'al a'malis salihah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.